حي على الفلاح
الحمد لله الذي هدنا سبلنا السلام وأفهمنا بالشريعة النبي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم بنفسي واتقوا الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa keimanan, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sekarang ini, ilmu menjadi sesuatu yang sangat dikejar. Bahkan gelar, sertifikat dan prestasi akademik seringkali menjadi tolak ukur akan keberhasilan seseorang. Namun kita lupa bahwa ada satu hal yang sangat penting. Dia pentingnya melebihi ilmu, yaitu adab. Adab bukan hanya sebatas sopan dan santun, tetapi mencakup sikap, karakter, dan akhlak mulia yang menjadi landasan seorang dalam menjalani hidup. Seperti kehidupan kita, adab berperan penting dalam bermuamalah antara sama manusia, dan juga adab berperan penting untuk melihat bagaimana karakter dalam diri seseorang. Di dalam agama Islam, kita tidak hanya diajarkan untuk menuntut ilmu, tetapi kita juga harus menuntut adab yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya adab dalam diri seseorang, ulama berkata bahwasannya satu bab adab lebih baik daripada kita mempelajari 70 bab ilmu. Ucapan ini menegaskan bahwasannya ilmu tanpa adab dapat menimbulkan kesombongan, egoisme, bahkan kehancuran. Sebaliknya, ilmu yang dibangun di atas dasar adab akan membawa keberkahan bagi pemiliknya dan orang-orang di sekitarnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah mendidikku dengan adab yang baik, dan menjadikanlah pendidikan adabku itu istimewa. Selain itu, para ulama terdahulu berkata bahwa adab, dengan mempelajari adab, kita akan mudah untuk mempelajari ilmu. Ada ulama hadis, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab, maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian terhadap adab, maka ilmu itu akan sia-sia. Seperti kehidupan kita sehari-hari, adab kita harus terapkan kepada guru-guru kita, yang mana guru-guru kita telah mengajarkan kita, telah memberikan ilmu kepada kita, yang akhirnya ketika kita beradab, kita memiliki adab kepada guru-guru kita, ilmu yang kita miliki akan menjadi berkah dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Selain itu juga Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyampaikan bahwasanya ilmu tanpa adab ibarat api yang tak terkendali. Ia bisa menghancurkan, bukan membangun. Maksudnya di sini menegaskan bahwasanya ilmu yang dimiliki seseorang tanpa disertai adab dapat digunakan secara salah dan berpotensi menimbulkan keburukan. Seperti api yang tidak terkendali, ilmu yang tidak diiringi dengan akhlak dan kebijaksanaan dapat membawa kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun orang sekitarnya. Ketika seorang memiliki ilmu tetapi bersikap sombong dan juga angkuh, dapat menjadikan dia merasa lebih tinggi daripada orang lain, sehingga dia merendahkan orang lain. Dia juga menyebabkan kesesatan ataupun bahkan menggunakan ilmunya untuk merugikan orang lain. Padahal ilmu yang sebenarnya seharusnya membawa manfaat bagi pemiliknya ataupun orang-orang di sekitarnya,
sehingga ilmu itu akan menjadi cahaya baginya di jalan. Selain itu, jika ilmu tidak dikendalikan dengan adab, ia justru menjadi api yang membakar, menyesatkan, dan merugikan banyak orang. Ketika seorang yang cerdas tapi menggunakan kecerdasannya untuk menzalimi orang lain, maka dia telah menipu orang lain tersebut. Banyak sekali di antara kita saat ini di dunia, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berintelektual tinggi, orang-orang yang memiliki kepintaran, tetapi mereka tidak mempunyai adab, sehingga mereka mempermainkan orang-orang di sekitarnya. Contohnya saja, seperti orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang politik yang lebih, tapi tidak punya adab. Mereka melakukan korupsi dengan cara yang mereka ketahui tanpa diketahui oleh KPK, sehingga mereka bisa lolos dari korupsi tersebut. Atas dasar itulah adab berperan penting sebagai pengendali agar ilmu yang kita miliki dapat digunakan dengan bijak dan sesuai dengan apa aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ilmu dan adab akan menggunakan ilmu dan adab yang mereka miliki dengan penuh tanggung jawab untuk kebaikan umat dan demi kemaslahatan Allah, kemaslahatan bersama. Dengan demikian, ilmu dan adab mempunyai peran yang sangat penting. Mereka harus berjalan beriringan agar ilmu yang kita miliki menjadi berkah, membawa manfaat, dan tidak menimbulkan kehancuran bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, ilmu dan adab harus bersama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amaran wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa thana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين وانصر من نصر وادخل من خذل مسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أن بلدنا هذا الخاصة وسائر بلادنا المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.